Selamat sore para hadirin sekalian, Pak Poso, Pak Steven, tadi dan seluruh hadirin sekalian. Adalah satu kebahagiaan, kehormatan buat saya bahwa bisa hadir ikut pada teologi Pak Panji. Saya mengenal Pak Panji mungkin pada saat saya masih residen. Saya masih belajar untuk menjadi spesialis mata. Kemudian pada waktu itu saya dikirim ke negeri Belanda untuk belajar bagaimana melakukan processing kornea donor. Pada pulang ada pertemuan, disitulah saya pertama kali melihat Pak Panji. Hanya melihat, tapi melihat bahwa para sesepuh Tuan mata saat itu terlihat sangat hormat pada beliau dengan tenang dan sebagainya. Lalu praktis tidak pernah saya berhubungan lagi dengan beliau sampai pada tahun 2005. Tahun 2005 itu ada Kongres Nasional Bank Mata, di mana saya diundang untuk ikut berbicara sebagai, pada waktu itu jabatan saya sudah jadi ketua Perdami. Perdami adalah perkumpulan dokter spesialis mata Indonesia. Mungkin saya mundur sedikit, Bank Mata itu didirikan tahun 67 oleh para sepuh, antara lain adalah Ibu Nani Sadikin, Profesor maaf, saya lupa. Jadi pada perkumpulan itu adalah hitungan tujuan karena kebutaan di Indonesia itu mulai tahun 60-an sudah merupakan yang tertinggi di dunia. Dan sebagian besar daripada kebutaan itu sebetulnya masih bisa disembuhkan, yaitu yang bisa dipulihkan adalah katarak yang hampir semua orang dewasa tua pasti mengalaminya. Kemudian kebutaan kornea karena kerusakan selaput bening di matanya. Nah, Bank Mata mengambil posisi untuk mengatasi masalah kebutaan kornea. Nah, Pak Panji sejak awal sudah terlibat. Nah, pada waktu tahun 2005 itu saya berbicara tentang bagaimana besaran masalah dan apa yang bisa kita coba atasi berdasarkan pengetahuan. Setelah saya acara, Pak Panji mengajak saya bicara, ngobrol, lalu tidak berhenti di situ. Beliau meminta untuk saya ikut pada suatu acara yang di Lions Club. Di acara Lions Club saya berbicara lagi tentang Bank Mata maupun tentang kebutuhan katarak. Seperti yang tadi disampaikan Prof. Bernadette, siang itu saya dibawa oleh Pak Panji ke restoran yang di Mid Plaza itu. Saya juga udah lupa, ada tutup sekarang. Dan dibawa ke sana, kita ngobrol sampai semuanya restoran itu udah mau tutup lah katanya. Bicara panjang lebar, masih terus beliau mengatakan kita mesti bergerak, mesti ada sesuatu yang kita cari. Mengapa demikian? Karena pada saat itu kebutuhan katarak itu bisa dioperasi, tapi yang bermaju sebagai ujung tombak adalah Perdami, Persatuan Dokter Spesialis Mata, yang didanai sebagian besar adalah oleh Yayasan Darmais. Dan pada tahun itu kita tahu bahwa sejak jatuhnya pergantian dari Pak Soeharto menjadi seterusnya, Yayasan Darmais relatif dananya makin lama makin sedikit sehingga tidak bisa membiayai lagi, dan kami hampir tidak pernah melakukan operasi. Padahal tadinya kita setiap hari, setiap Sabtu di berbagai daerah di Indonesia melakukan operasi. Nah, Pak Panji kemudian dan ini barangkali kita bisa berbuat sesuatu gitu. Nah, pada satu hari beliau menelpon kembali ke saya mau datang ke tempat praktek, kamu jam berapa kamu selesai? Itu hari Sabtu siang. Jadi ya, silakan Pak, saya selesai kira jam 1 gitu. Beliau datang di Jakarta Center yang di Menteng, kita ngobrol berdua, terus juga berapa biaya operasi per mata dan sebagainya saya sampaikan. Kemudian di situ beliau memutuskan bahwa saya akan cari cara untuk mendapatkan dana. Nanti mungkin Pak Panji bisa
cerita lebih panjang tentang bagaimana perjuangan Bapak untuk menghimpun dana dari berbagai aspek. Nah, dan demikian beliau mulai terlibat pada masalah penanggulangan kebutaan katarak. Kalau saya tidak salah, nanti mungkin Pak Wandi bisa mengatakan kalau salah jumlahnya sekitar 26.000 ya Pak ya, sama tahun. Dan itu tidak berhenti pada bagaimana beliau mengumpulkan dana dari berbagai pihak, tapi dari sendirinya keluar seperti tadi dikatakan Pak Stephen bahwa beliau punya personal social responsibility pribadi, sehingga seingat saya pada ulang tahun ke-90 ya Pak, memberikan satu program yang ditampilkan sebagai 10-10, di mana 1.000 sekian yang harus kita dapatkan untuk melakukan operasi, dan diulangi lagi pada ulang tahun yang ke-91, jadi keluar lagi 910. Itu adalah suatu yang saya lihat adalah satu bentuk bahwa beliau sangat amat peduli kepada penderitaan orang. Mengapa? Karena waktu kita mengatakan kebutaan, umumnya kita bicara secara statistik aja. Statistik berapa sih angka kebutaan di Indonesia? Oh, 3%, ya. 3% dari sekian ribu orang. Tapi sebetulnya kalau kita kembali kepada hakikat penglihatan dan kebutaan, mata itu adalah jalur utama dari sensasi yang masuk di otak kita. 83% daripada sensasi setiap hari itu lewat mata. Bayangkan kalau pada anak-anak misalnya pada usia perkembangan itu tidak tercapai, maka tentu literasi yang diharapkan itu akan terganggu. Pada orang dewasa, maka jelas ada gangguan pada sisi produktivitas. Kalau itu pada orang tua, maka dia butuh orang lain yang mendampingi, dan pendampingan itu mengakibatkan menjadi sedikitnya 2 orang yang tidak produktif. Lalu dengan kerentanannya sebagai usia bisa jatuh, patah dan sebagainya, sehingga itu menjadi putaran sebenarnya. Dan orang yang mengalami kebutaan itu kualitas kehidupannya kalau secara keilmuan itu berada di bawah 30%, 50% dan sebagainya. Yang mencoba menilai kalau orang mengalami kebutaan itu sebetulnya berapa besar harapannya untuk bisa melihatnya. Kita melakukan satu survei yang namanya utility survey, di mana secara kasarnya di sana dipertanyakan, seandainya Bapak Ibu mau hidup berapa tahun lagi, berapa tahun kira-kira Bapak bersedia menukarkan sisa hidup itu untuk bisa melihat lagi. Hasilnya sangat mengagetkan, karena range-nya adalah antara 65 sampai 97% bersedia menukarkan sisa hidupnya untuk bisa melihat lagi. Jadi itu begitu kebutuhannya. Dan yang menarik kalau tadi dikaitkan dengan operasi katarak yang dilakukan, pada penglihatan seseorang yang dianggap buta ya, hanya bisa melihat sekitar 3 meter, gerakan tangan dan sebagainya. Kalau dia dilakukan operasi bisa melihat kembali dengan kemampuan 30% saja daripada orang normal, ternyata sebagian besar kembali menjadi produktif, bisa menghidupi dirinya sendiri, minimal menjaga hidupnya sendiri. Jadi apa yang dilakukan Pak Panji itu merupakan sesuatu yang real, bahwa beliau terpanggil melihat orang lain menderita dan bisa merealisasikannya. Adalah satu kebahagiaan buat kami dokter mata untuk bisa mendapatkan dana untuk membantu orang lain. JSC itu yang Black Center terlibat dalam komitmen utamanya, bukan dalam arti ikut memberi dana, tapi dalam bergabung dengan kegiatan Mata Hati untuk komitmen melakukan 400 operasi per tahunnya. Dan dari jumlah yang secara khusus
diberikan oleh Pak Panji sekitar 215-nya adalah pada kegiatan 10-10 dan 9-10 dilakukan awalnya di JEC. Sehingga dengan demikian dari awal kami punya satu keterikatan dengan Pak Panji yang kuat. Nah, kita kembali lagi kepada Bang Nata. Bang Nata tadinya sekretariatnya adalah di kompleks Rumah Sakit Harapan Kita, tetapi